Tapi kalau Habib ini sangat jujur sekali. Dengan gamblangnya Dengan diceritakan. gamblangnya, tanpa aling-aling segala hal. Misalnya ada keributan di kalangan habaib, beliau ceritakan juga dalam kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat ya Mahya, pada kesempatan kali ini kita berada di podcast Mahya Majlis Hikmah Alawiyah, dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu guru kita, Ad-Da'ilallah Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah Habib Hamid, ini hari kita akan membahas tentang kitab Rihlah Jawa Al-Jamilah, tentang pengembaraan di Jawa. Sosok yang menceritakan bumi Indonesia ini yaitu Al-Habib Saleh bin Ali Al-Hamid. Bisa diceritakan kenapa memilih kitab ini terlebih dahulu untuk Habib Hamid? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kitab ini bagi saya sangat menarik. Ada beberapa hal yang membuat saya harus memilih kitab ini untuk kita bedah pada kesempatan kali ini. Rihlah Jawa Al-Jamilah wa qissat dukhulil Islam ila Syarq Asia, ya, pengembaraan ke negeri Jawa yang indah serta kisah masuknya Islam ke Asia Tenggara. Nah, saya pilih karena beberapa hal. Pertama, tentu menyangkut tentang sejarah, karena pengarangnya ini di samping beliau seorang ulama, juga seorang sejarawan, dan juga seorang sastrawan. Masya Allah. Ini membuat saya menarik sekali karena di dalamnya bercerita tentang beberapa fakta sejarah yang terjadi pada tahun 30-an, 1930-an, di saat pencatatan rihlah ini. Di samping penuturan dan bahasa yang sangat menarik, dan beliau seorang penyair yang handal, sehingga dibumbuin dengan syair-syair yang indah. Masya Allah. Ini sangat menarik sekali untuk kita bedah pada kali ini. Itu yang membuat saya tertarik untuk kita bicara kitab ini. Di samping kitab ini juga jarang orang yang tahu bagaimana fakta-fakta sejarah yang terjadi di Indonesia saat itu. Berarti di saat antum memilih kitab ini dan antum barusan menceritakan beliau ini sosok sejarawan, ulama. Beliau ini pendatang dari negeri Hadramut. Iya, betul. Betul, dan meninggal di Hadramut. Dan meninggalnya di Hadramut. Meninggalnya di Hadramut. Beliau itu lahir pada 1903. Datang ke kemari kunjungan? Enggak, bukan sempat kunjungan. tinggal. Tapi sempat tinggal karena beliau mewarisi perniagaan dari ayahnya yang ada di Singapura. Aslinya beliau itu tinggal di Singapura karena beberapa toko atau semacam usaha-usaha yang berniaga dan berdakwah. Tentunya. Sebagaimana kebiasaan orang Hadramut melakukan hijrah ke Indonesia. Baik Habib, ceritakan sama kita apa yang di dalam kitab ini. Dalam kitab ini banyak bercerita tentang perjalanan beliau ke Indonesia atau ke Jawa. Saat itu mungkin belum bernama Indonesia sebab belum merdeka. Masih Jawa. Masih disebut dengan Jawa. Pada dasarnya Jawa ini dalam kitab-kitab klasik, Jawa ini meliputin bukan hanya Pulau Jawa saja. Kawasan Nusantara. Termasuk Sumatera, Borneo, Kalimantan dan semacamnya dan yang lainnya itu dikatakan Jawa oleh para ulama-ulama Arab. Artinya secara global Indonesia seluruhnya itu dikatakan Jawa ya.
secara global begitu. Tapi beliau ini memang betul-betul berada di Jawa. Kemudian sempat ke Pulau Bali dan juga ke Pulau Lombok. Masya Allah. Nah, diceritakan dalam kitab ini dan sangat menarik sekali ketika berbicara tentang hal yang disaksikan di saat itu. Di antaranya Banyak sekali. Misalnya ketika beliau pergi ke Bali, ini menarik sekali. iya. Beliau menemukan orang-orang Bali itu setengah telanjang. Diceritakan apa adanya. Ternyata itu dari dulu. Bahkan beliau heran. Saya heran juga dengan orang-orang Bali ini. Sebab di antara mereka pinter bahasa Inggris. Bahkan menjadi guide bagi turis-turis asing. Jadi sejak saat itu tahun 30-an Sudah populer banget sudah itu. populer Bali itu sebagai tempat pariwisata begitu. Iya. Dan di antara penduduk Bali itu sekolah ke tempat-tempat artinya punya wawasan. Beliau mengistilahkan sudah mutsaqqaf, artinya sudah punya wawasan dan peradaban yang keilmuan. Tapi ketika balik ke Bali tetap aja dia telanjang. Ada hal yang menarik yang beliau ceritakan. Ada seorang seorang wisatawan dari luar negeri. Nah, wisatawan ini minta difotokan. Tidak ada orang yang mau. Sebab katanya mau telanjang. Akhirnya mau foto telanjang katanya. Akhirnya kata beliau, nggak ada yang mau foto. Saya yang fotokan. Iya, salah. Akhirnya jelaskan, saya ini memang betul-betul mau telanjang katanya. Telanjang bener-bener. Wah, kalau kayak gitu tidak. Akhirnya beliau, "Lah kenapa kamu mau foto seperti itu?" Ini keindahan, ini fun katanya. Ini merupakan seni bagi kami. Wah, akhirnya beliau mentaklik tentang masalah keindahan dan seni serta bagaimana yang semestinya seni itu harus manusiawi begitu. Jadi itu menariknya di dalam kitab ini. Lalu sosok Habib Saleh bin Ali Al-Hamid ini siapa Habib Saleh bin Ali? Ini menarik sekali ya sebetulnya pengarang kitab ini. Beliau ini lahir di Sewu pada tahun 1903. Kemudian meninggal dunia juga di Sewu pada tahun 1967. Meninggal dunia. Lahirnya tahun 1903. 1903, hampir 60 tahunannya. Iya. Begitu. Ini sosok bagi saya sangat luar biasa. Karena di samping selama ini di Hadramut, beliau terkenal sebagai seorang penyair. Seorang sastrawan yang luar biasa. Sampai-sampai diundang ke Mesir. Di Mesir itu ada seorang ahli sastra namanya Ali Bakthir. Ali Bakthir ini kelahiran Surabaya. Kemudian pergi ke Siwon, kemudian pergi ke Mesir. Di Mesir dia menjadi tokoh sastrawan yang sangat luar biasa. Menjadi produser dan sutradara yang hebat dalam perfilman di Mesir, kemudian menjadi sastrawan yang terkenal di Mesir. Nah, temannya beliau ini diundang ke Mesir, beliau ini sempat diundang. Kemudian beliau dikenal seperti itu, syair-syairnya luar biasa, syair-syairnya sampai diwan-diwannya, pekumpulan syair itu dikumpulkan dan dicetak di Hadramut. Sebetulnya beliau ini bukan hanya seorang sastrawan ataupun sejarawan, karena beliau juga mengarang kitab tentang tarikh Hadramut, beberapa jilid. Itu kitab di Mahya juga ada kitabnya ini. Perlu nanti suatu saat kita bedah juga tentang sejarah Hadramut. Ini karangan beliau. Orang mengenalnya beliau sejarawan pun juga sastrawan, tapi pada hakikatnya beliau adalah seorang ulama. Beliau merupakan ahli fikih yang handal. Beliau menjadi qadhi di masanya. Sampai beliau menjelang wafatnya, beliau bertugas sebagai seorang qadhi di samping mufti saat itu. Masya Allah. Beliau ngarang kitab, diantaranya adalah Ta'liqat ala Fathil Bari li Syarah Sahihul Bukhari. Jadi beliau mengomentarin apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Beliau komentari. Sayang ini masih belum dicetak, masih
manuskrip. Tapi ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ulama, orang mengerti hadis. Kemudian ada syu'a'il Quran, berbicara tentang Al-Quran. Beliau juga punya beberapa makalah yang di situ membantah aliran-aliran ateis yang sempat ada di Hadramut. Itu dan sangat menarik. Habib Saleh bin Ali Al-Hamid ini mempunyai 2 orang guru. Gurunya banyak sekali, tapi 2 orang yang paling beliau sebut dan sepertinya sangat mempengaruhi cara berpikir dan kepribadiannya. Yang pertama, gurunya adalah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Sampai-sampai ketika Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf datang, beliau girang luar biasa dan menulis syair. Syairnya indah sekali, mengungkapkan perasaannya kepada Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf yang agak lama ditinggalnya. Kemudian juga sosok yang kedua, saya lihat beliau sangat terpengaruh dengan sosok Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang dikenal dengan Ibn Ubaidillah. Sehingga banyak beliau bercerita tentang dengan Abdurrahman Habib Ibn Ubaidillah ini. Sampai ketika ke Indonesia, yang paling dekat dan menemani beliau itu putranya Ibn Ubaidillah, namanya Abdul Qadir bin Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Tapi terkenal dengan Gidan. Habib Gidan ini menemani beliau kemana-mana selama beliau berada di Jawa Timur. Apa tuh Gidan? Panggilan aja. Panggilan, sebuah lakop kepada beliau Habib Abdul Qadir. Ini juga seorang ahli bahasa, senang nahwu. Masya Allah. Dan saat itu sama-sama masih muda. Sehingga perjalanannya ke Bondowoso. Kebetulan beliau ini memiliki ayah yang kaya raya, sehingga banyak memiliki kitab-kitab yang luar biasa. Dia belanja kitab banyak sekali. Sehingga para ulama, bahkan sekarang yang ada di Maktabah Al-Ahqaf, itu banyak dari kitab-kitab beliau. Beliau yang dibeli. Itu sosok. Dan beliau punya saudara yang meninggal di Bondowoso. Jadi banyak cerita di sini itu tentang Surabaya Bondowoso, karena mondar-mandir antara Surabaya dan Bondowoso. Begitu. Masya Allah. Tentang Habib Saleh bin Ali. Lalu Habib, kita bicara tentang tema tadi ya, rihlah Jawa. Arti rihlah tadi antum artikan dengan pengembaraan. Banyak tokoh-tokoh ulama kita, para habaib yang melakukan rihlah atau pengembaraan. Bahkan yang di zaman kita aja kita dikenal dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad melakukan rihlah yang begitu banyak. Juga Al-Habib Al-Haddad masyhur, Ahmad Masyhur Al-Haddad ke Afrika. Juga diantaranya guru kita Al-Habib Umar bin Hafid melakukan rihlah yang begitu banyak. Artinya ada apa dengan rihlah? Apa yang tersirat sir atau rahasia dengan rihlah tersebut? Menarik itu pertanyaan. Ajib. Musannif di sini menerangkan di muqaddimahnya tentang masalah itu. Artinya perjalanan seseorang itu penting. Apa sih pentingnya dalam pengembaraan, rihlah, safar yang dilakukan? Perjalanan. Beliau mengatakan dalam dalam muqaddimahnya bahwa apa yang dilihat dari keindahan alam dan semacamnya itu sebagai i'tibar. Allah berfirman, afalam yanduru ilas sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita merenungi ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Maka dengan rihlah seseorang banyak menjumpai hal-hal yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang sebelumnya tidak dijumpai. Makanya banyak para ulama yang melakukan rihlah dan mendokumentasikan, mencatat rihlah-rihlahnya itu. Di antaranya kita kenal seperti Ibnu Battuta. Ibnu Battuta bagaimana perjalanan beliau bahkan sampai ke Sumatera disinggung juga oleh beliau dalam kitab ini.
Diceritakan dalam kitab. Diceritakan bahwa di antara referensinya ada sebuah kitab yang menceritakan tentang Ibnu Battuta yang juga sempat singgah di Sumatera katanya. Ketika berbicara tentang masuknya Islam ke Indonesia. Itu juga banyak para ulama, terutama di kalangan para Alawiyin yang memang mereka itu tersebar di seluruh dunia dan bahkan di dalam rehlahnya banyak di antara mereka meninggal dunia. Iya. Nah, sebagaimana para sahabat Nabi di zaman Nabi itu tidak kurang dari 20.000 sahabat. Namun yang dikubur di Madinah cuman berapa? Mereka semuanya banyak keluar Tersebar di melakukan mana-mana. dakwah. Nah, di antaranya adalah untuk berdakwah. Banyak para habaib yang menulis rehlah-rehlahnya, baik ditulis oleh mereka sendiri atau ditulis oleh muridnya yang ikut serta di dalam perjalanan itu. Misalnya yang mutaakhirin ini menarik sekali, saya pernah baca, cuman masih manuskrip dalam bahasa Arab. Rehlahnya Habib Alwi As-Segaf, Solo. Iya. Ketika beliau pergi ke Palembang dan akhirnya wafat di Palembang. Kemudian dibawa lagi ke Solo, sempat mampir di Jakarta, disolatin di Kuitang, kemudian itu ditulis oleh murid beliau yang juga akhirnya nanti akan menjadi menantu beliau, Al-Habib Muhammad Mullah Khela. Beliau menulis tentang rehlah perjalanan. Dan subhanallah, dalam perjalanan itu luar biasa. Banyak sebagaimana cerita-cerita. rehlahnya Habib Abu Bakar Gresik ketika beliau pergi ke Solo. Nah, itu diceritakan, ditulis oleh salah seorang muridnya, Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, abah dari Ketua Robitoh saat ini. Masya Allah. Habib Taufik. Habib Taufik itu menulis tentang rehlah. Juga banyak seperti Habib Ja'far pergi ke Irak, ke Turki. Di Indonesia yang terkenal Habib Ali bin Syahab, muridnya beliau ini juga. Habib Ali punya buku namanya Rihlatul Asfar. Nah, terkenal, kita membacanya, sangat luar biasa. Nah, dan ternyata banyak hal yang bisa diungkapkan dalam rehlah. Cuman ada orang yang menceritakan segala hal yang mereka saksikan dalam perjalanannya. Ada yang dipilih yang bagus-bagus. Yang kalam-kalam gurunya yang diikuti, seperti adalah salah seorang murid Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ketika Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri melakukan rehlah kedoaan, ditulis. Luar biasa itu, pertemuan dengan para ulama, pertemuan dengan para aulia, diceritakan di situ. Hal-hal yang mungkin tidak ditemukan dalam kitab-kitab sejarah secara umum. Tapi di situ yang baik-baik. Tapi kalau Habib ini sangat jujur sekali. Dengan gamblangnya diceritakan. Dengan gamblangnya, tanpa aling-aling segala hal. Misalnya ada keributan di kalangan habaib, beliau ceritakan juga dalam kitab ini. Coba Habib ceritain sama kita di antara hal-hal yang antum temukan di dalam kitab itu. Habib Salim bin Jidan nggak sabar tanpa peperangan dan perdebatan. Akhirnya ini kayaknya Habib Salim mulai mancing-mancing. Akhirnya terpaksa katanya. Akhirnya terjadilah kita pembahasan ilmiah, kemudian terjadilah diskusi sehingga seakan-akan seperti perang dunia. Seperti meledak-meledak ya. Meledak.